Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Benaya, Jessica, saya sendiri Anissa, Cynthia, Mutia, dan Nadindra. Di sini kami akan membahas mengenai person-centered approach. Nah, apa saja yang akan kami bahas atau paparkan di sini, yaitu ada 9 subbab atau 9 poin sesuai yang tertera pada layar berikut. Yang pertama, introduction. Pada tahun 1940-an, Rogers mengembangkan pendekatan person-centered untuk melakukan sebuah konseling kelompok. Hal tersebut berawal dari Rogers yang menentang asumsi dasar bahwa konselor merupakan seorang ahli atau expert dan klien hanya memiliki peran yang pasif. Nah, pendekatan Rogers tersebut didasarkan pada asumsi dasar bahwa manusia cenderung bergerak ke arah keutuhan dan aktualisasi diri. Di sini, Rogers percaya bahwa anggota individu maupun kelompok secara keseluruhan dapat menemukan arahan atau tujuan mereka sendiri dengan pemberian bimbingan yang minim dari fasilitator kelompok mereka, serta terdapat kepercayaan dasar pada kemampuan klien untuk bergerak maju jika terdapat kondisi yang mendorongnya untuk mencari pemenuhan dan aktualisasi. Hal tersebut mengarahkan pada keyakinan bahwa pengalaman subjektif dan kepercayaan dasar sifat manusia dapat dipercaya, serta proses penyembuhan dan perubahan berasal dari sumber intrinsik atau dari dalam diri klien tersebut. Nah, pendekatan person-centered ini lebih menekankan pada realitas atau kebenaran, empati, serta hubungan terapis sebagai faktor utama dalam memfasilitasi sebuah perubahan daripada teknik-teknik yang digunakan. Di sini, klien memiliki kapasitas untuk memahami diri sendiri dan menciptakan perubahan yang konstruktif, seperti ada kecenderungan yang menuju pada realisasi diri atau otonomi, sehingga hal tersebut membuat klien sebagai seorang individu bergerak menuju pengaturan diri, penentuan nasib, dan kebebasan batin mereka sendiri. Kerangka konseptual milik Rogers ini tumbuh dari pengalamannya bahwa manusia menjadi semakin layak dipercaya ketika mereka merasa dipahami dan dihormati pada tingkat atau level yang mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas sekilas mengenai latar belakang atau sejarah person-centered therapy. Pada awalnya, nama pendekatan tersebut berupa pendekatan non-direktif yang berfokus pada refleksi dan klarifikasi perasaan individu. Lalu, selama tahun 1950-an, Rogers mengembangkan dan menyempurnakan hipotesis dasarnya untuk psikoterapi, dan prinsip-prinsip tersebut kemudian diterapkan pada konseling kelompok. Nah, selanjutnya, Rogers pun mengembangkan teori kepribadian yang sistematis dan menerapkannya pada praktik konseling individu sehingga ia mengganti nama pendekatannya menjadi client-centered therapy. Client-centered therapy terus diperluas dan berkembang sehingga namanya pun diubah menjadi pendekatan person-centered therapy, di mana lebih menekankan pada kemampuan terapis untuk mencerminkan secara akurat apa yang klien ekspresikan dan kesediaan untuk terlibat dalam terapi. Walaupun person-centered therapy telah berkembang dan mengalami perubahan selama bertahun-tahun, pada dasarnya tetap berkeyakinan pada aktualisasi mendasar yang ada pada diri seseorang. Center therapy yang menjadi pusatnya adalah orang atau individu. Dalam rangka meningkatkan potensi dan memaksimalkan terapi agar mengarah pada terapi yang konstruktif, dibutuhkan kepercayaan. Seseorang atau individu agar berhasil harus memiliki kepercayaan dan merasa bahwa ia adalah bagian dari kelompok dan percaya kepada kelompoknya. Berikut ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa anggota kelompok dan kelompok sudah bisa bergerak maju dan sudah memiliki kepercayaan dalam kelompok. Yang pertama adalah anggota kelompok terbuka dan bebas dalam mengekspresikan diri. Yang kedua, anggota tidak lagi mencari jawaban di luar diri mereka, melainkan mencoba melihat di dalam diri mereka. Dan yang ketiga, anggota mulai menyadari dan berhubungan dengan pengalaman internal dan subjektif. Selanjutnya, ada the therapeutic condition for growth. Menurut Rogers tahun 1986, individu memiliki sumber daya yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kemampuan, konsep diri, dan mengatur perilaku diri. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan apabila seorang individu berada dalam iklim dan fasilitas yang mendukung. Nah, apabila tercipta iklim yang baik dan sesuai, anggota kelompok dapat memiliki dorongan untuk lebih terbuka, menggunakan sumber daya internal tersebut secara maksimal, dan kemudian individu dapat bergerak dengan tujuan yang bermakna, sehingga pada akhirnya akan terjadi perubahan dan pertumbuhan diri yang signifikan. Masih dalam the therapeutic condition for growth,
Terdapat 3 hal yang dapat dilakukan oleh terapis atau fasilitator agar dapat menciptakan iklim atau fasilitas yang tadi mendukung itu. Yang pertama adalah keaslian. Terapis atau fasilitator sebaiknya selalu menjaga keaslian dan mengusahakan untuk terlibat secara pribadi. Penting untuk menyesuaikan apa yang dikeluarkan oleh terapis atau fasilitator dengan pengalaman internalnya. Yang kedua adalah unconditional positive regard and acceptance. Sikap penerimaan yang positif, tidak menghakimi, serta menerapkan komunikasi yang perhatian yang dilakukan oleh terapis atau fasilitator akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perubahan di dalam diri individu dan kecenderungan untuk menerima diri juga akan meningkat. Dan yang ketiga ada empati. Nah, empati yang dimaksud di sini yang dapat memberikan signifikansi bukan hanya empati memahami atau merasakan apa yang dirasakan oleh anggota, tetapi juga bagaimana caranya seorang terapis atau fasilitator mengkomunikasikan pemahaman tersebut secara efektif. Nah, ada beberapa hal yang dianggap bisa menjadi penghalang untuk mencapai terapi yang efektif. Yang pertama adalah kurangnya perhatian dan empati. Yang kedua, tidak ada keterbukaan diri dan penerimaan yang positif. Dan yang ketiga, kurangnya kepercayaan. Nah, dari penghalang-penghalang ini, semuanya dapat diminimalisir apabila seorang terapis atau fasilitator berhasil melakukan hal-hal yang tadi disebutkan di slide sebelumnya untuk menciptakan iklim yang sesuai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan ketiga, yaitu role and function of the group leader. Nah, di sini bisa kita cermati, kalau di pendekatan person center, fokusnya adalah pada kualitas pemimpin dibandingkan dengan teknik memimpin dari seorang fasilitator. Menurut Rogers 1986, peran fasilitator adalah mendampingi perjalanan klien hingga ia mencapai penemuan dirinya. Selanjutnya ada 3 fungsi fasilitator. Yang pertama adalah menciptakan iklim penerimaan atau setting dan juga penyembuhan atau healing bagi tiap-tiap anggotanya. Lalu membangun iklim yang terapeutik, jadi anggota akan lebih otentik dan lebih jujur selama mengikuti sesi. Dan yang ketiga, fasilitator dapat memperhatikan secara dekat setiap peristiwa atau momen-momen yang ditemui selama sesi berlangsung. Nah, Borhat dan Tolman 2010 menjelaskan bahwa keterlibatan aktif anggota atau klien dapat berpengaruh terhadap keberhasilan proses terapi. Nah, yang dimaksud keterlibatan di sini adalah kesediaan anggota untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas selama terapi, bersikap kolaboratif dan juga kooperatif. Nah, berikutnya ada beberapa cara yang bisa diterapkan oleh fasilitator selama mendampingi sesi kelompok. Jadi yang pertama, fasilitator dapat mendorong anggota untuk mengungkapkan perasaan atau harapan mereka secara terbuka, bisa mengajak anggota untuk fokus pada diri dan perasaan mereka sendiri, bisa menciptakan iklim yang aman, dengan tujuan untuk menciptakan anggota yang bisa mengambil resiko atau bisa lebih terbuka dengan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, berikan dukungan saat anggota mencoba berbagai perilaku yang baru, memupuk gaya interaksi anggota ke anggota dibandingkan dengan anggota ke fasilitator. Selanjutnya, fasilitator juga dapat membantu anggota yang mengalami kendala saat harus berkomunikasi secara langsung, apalagi sebelumnya mungkin mereka belum pernah bertemu. Selanjutnya, fasilitator juga bisa membantu anggota untuk mengintegrasikan setiap informasi yang mereka dapatkan selama sesi berlangsung. Dan terakhir, beri dukungan pada anggota untuk melakukan penilaian berkelanjutan dan bantu anggota untuk menentukan apakah ada suatu perilaku yang bisa mereka rubah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan selama sesi. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan keempat, yaitu Stages of a Person-Centered Group. Nah, di sini yang pertama kita bisa mencermati dari karakteristik kelompoknya. Jadi kalau di pendekatan person center, anggota kelompok dipersilakan untuk merumuskan aturan sesi dan menetapkan nomor kelompok sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Jadi seperti apakah sesi akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, setiap seminggu sekali, atau sebagainya. Lalu selanjutnya ada 15 proses yang seringkali kita temui dalam kelompok dengan pendekatan person center. Oke, jadi yang pertama adalah milling around. Nah, di sini fase kebingungan awal yang dirasakan anggota karena kurangnya arahan dari fasilitator. Lalu yang kedua adalah resistance to personal expression. Jadi anggota akan cenderung menampilkan public self atau pesan diri yang bisa diterima oleh anggota kelompok lainnya. Lalu yang ketiga sudah mulai lebih dalam, yaitu description of past feeling. Nah, di sini anggota sudah mulai bisa untuk menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau atau peristiwa yang sekiranya terjadi di luar kelompok.
Nah, yang keempat adalah expression of negative feelings. Nah, biasanya terjadi ketika anggota merasa bahwa fasilitator memberikan feedback atau umpan balik yang sekiranya tidak sesuai atau tidak diperlukan. Nah, yang kelima adalah expression and exploration meaningful material. Nah, di sini anggota sudah mulai merasa ada yang kebebasan untuk bercerita, sehingga mereka mulai berani untuk berbagi berbagai peristiwa yang sifatnya bermakna. Lalu selanjutnya ada expression of immediate interpersonal feelings. Di sini anggota sudah mulai berani untuk sharing perasaan satu sama lain. Lalu selanjutnya adalah development of healing capacity. Jadi anggota sudah mulai berani untuk memberikan pengertian, memberikan dukungan satu sama lain, sehingga fase ini memfasilitasi anggota untuk memberikan bantuan antar anggota. Gitu. Nah, selanjutnya ada self-acceptance. Jadi anggota akan mulai menerima aspek-aspek diri yang biasanya mereka sangkal atau mereka distorsi. Nah, selanjutnya ada cracking of facet. Jadi mereka sudah mulai masuk ke tahap komunikasi yang lebih dalam. Lalu ada feedback. Pada fase ini anggota akan mendapat banyak informasi, banyak wawasan, banyak pengalaman dari kisah-kisah anggota kelompok lainnya maupun dari fasilitator. Lalu ada confrontation yang diiringi dengan the helping relationship outside the group session. Jadi selanjutnya mereka sudah mulai bisa menentukan aktivitas di luar grup sesi. Jadi kayak ada aktivitas informal seperti bertemu di luar sesi kelompok. Lalu ada the basic encounter. Jadi mereka sudah mulai merasa adanya kebermaknaan karena adanya komitmen untuk bersama-sama berusaha mencapai tujuan dari terapi ini. Lalu selanjutnya adalah expression of feelings of closeness. Jadi mereka mulai meningkatkan kedekatan dan kehangatan mereka sebagai satu kesatuan kelompok, seperti itu. Dan yang terakhir adalah behavioral change in the group. Jadi mereka mulai lebih terbuka, mulai ada pemahaman yang lebih baik tentang penerimaan diri, mulai mendekatkan dengan orang lain, dan mulai menentukan cara-cara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Dan ketika cara atau perilaku itu efektif, maka mereka akan lebih menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada hasil apa sih yang diperoleh dalam proses kelompok? Nah, di sini anggota akan lebih jujur dan terbuka. Mereka akan belajar mendengarkan dan meningkatkan pemahaman terkait dirinya sendiri. Lalu ada kebutuhan untuk membela dirinya sendiri, lebih sadar terhadap perasaan mereka sendiri, lebih realistis dan lebih objektif dalam menangkap suatu informasi, cenderung menjadi sosok diri yang mereka inginkan, bukan dari apa yang orang lain harapkan, lebih menerima dan menghargai dirinya sendiri, dan pastinya mereka mencoba untuk memberdayakan dan mengarahkan diri dengan berbagai cara-cara yang baru. Selanjutnya pada bagian kelima mengenai Person Centered Expressive Art in Group. Expressive art atau seni ekspresif dikembangkan oleh Natalie Rogers, putri dari Carl Rogers. Pendekatan ini menyatukan pikiran, tubuh, emosi, spiritual yang diekspresikan melalui berbagai bentuk seni seperti contohnya menari, melukis, musik, dan lain sebagainya. Seni ini dihasilkan dari emosi dalam diri yang merupakan bagian dari proses terapeutik. Seni ini tidak berfokus seberapa bagus gambar atau seberapa siap menari atau seberapa menarik puisi yang diciptakan. Yang terpenting adalah individu dapat mengekspresikan emosinya melalui seni. Expressive art dikembangkan menggunakan prinsip humanistik bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki bawaan untuk kreatif. Seni memberikan pesan penting bagi individu, seperti contohnya apabila individu melukis, nah lukisan itu memiliki makna tersendiri bagi individu tersebut. Pertumbuhan diri dicapai melalui kesadaran, pemahaman, dan wawasan yang dicapai dengan digali. Emosi harus diekspresikan untuk mencapai kesadaran, pemahaman, dan keutuhan diri. Perasaan dan emosi kita adalah sumber energi yang dapat diekspresikan melalui seni ekspresif. Seni ekspresif juga membawa kita ke alam bawah sadar sehingga lebih memungkinkan kita untuk mengenal diri kita lebih jauh lagi. Seni juga berkaitan dengan kreatif, seperti contohnya apabila seseorang melukis, ia juga melibatkan perasaan dan pikiran individu itu tersebut. Yang terakhir yaitu ada hubungan antara diri dengan lingkungan. Untuk menemukan esensi diri, individu juga menemukan keterkaitan antara batin dan dunia luar. Individu membutuhkan sikap kreatif untuk dapat melakukan seni ekspresif. 6 poin berikut ini merupakan upaya untuk meningkatkan kreatif. Yang pertama yaitu keyakinan diri. Menurut Natalie Rogers, keyakinan diri merupakan dasar dari pendekatan ekspresif art terapi. Pada kedua yaitu kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal dan eksternal ini didefinisikan oleh Carl Rogers pada tahun 1961. Kondisi internal sebagai keterbukaan terhadap pengalaman dan evaluasi internal. Kemudian kondisi eksternal didefinisikan sebagai
keamanan dan kebebasan psikologis. Pada poin ketiga yaitu evaluasi diri juga perlu dilakukan untuk mengembangkan lokus kontrol internal dan mampu mengembangkan kemampuan individu. Pada poin keempat yaitu individu penting untuk berada di lingkungan yang tepat, seperti kapasitas orang merasa dihargai, dipercaya, diberi dukungan untuk individu lebih mudah mengaktualisasi dirinya sendiri. Pada poin kelima yaitu aktualisasi diri, dalam buku On Becoming a Person, Carl Rogers menulis bahwa sumber utama kreativitas merupakan aktualisasi diri untuk menjadi suatu potensi. Pada poin terakhir yaitu membiasakan diri untuk menghargai diri sendiri. Ini banyak banget dari kita yang masih sering mengkritik diri sendiri atau bahkan menghakimi diri sendiri, padahal itu juga menghambat diri kita untuk semakin berkembang. Terdapat banyak cerita dalam Natalie Rogers pada tahun 1993 dan 2011 mengenai orang-orang yang tidak mendapat pengalaman baik dengan seni. Dari situ muncul anggapan bahwa seni hanya bisa digunakan oleh seniman saja. Namun yang benar adalah semua orang dapat menggunakan seni untuk mengekspresikan dirinya. Ini ada guidelines for creativity expression. Setelah melakukan 25 tahun evaluasi pedoman, akhirnya pedoman dasar ini dapat berguna untuk yang pertama yaitu memahami diri sendiri, tubuh sendiri, dan jaga diri sendiri. Kemudian tidak ada benar atau salah, karena seni tidak ada patokan untuk benar atau salah. Seni ini juga berguna untuk mengekspresikan diri, karena setiap individu juga memiliki keunikannya masing-masing. Pada poin ketiga yaitu semua instruksi dari fasilitator merupakan saran yang individu memiliki pilihan untuk tidak melakukannya. Kemudian, pengalaman ini mungkin memunculkan banyak perasaan, seperti contohnya berteriak atau menangis. Berteriak dan menangis ini juga membantu seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Kemudian pada poin terakhir yaitu jangan menghakimi orang lain dan jagalah kerahasiaan. Agar proses konseling kelompok berjalan dengan lancar, fasilitator memiliki peran penting dalam kelompok. Ini fasilitator itu perlu untuk selalu hadir di situ, ada hormat, perhatian, alami, dan responsif. Kepercayaan dalam kelompok juga bergantung pada sikap dan tindakan anggota kelompok tersebut. Kemudian yang keenam ada application, therapeutic technique, and procedures. Yang pertama, application of person-centered expressive art. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai populasi klien, seperti anak-anak, remaja, orang tua, kelompok orang yang memiliki gangguan makan, kelompok orang yang sedang berduka, kelompok penderita kanker, kelompok korban kejahatan, dan juga kelompok orang yang memiliki gangguan mental. Pada setting yang berbeda, teknik ini juga digunakan untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Rusia. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan guru dan keadilan sosial serta memfasilitasi pemahaman lintas budaya. Nah, ahli yang menggunakan teknik ini sangat menekankan pada aspek person-centered dalam memfasilitasi expressive art untuk tujuan menyembuhkan dan juga mengajar. Kemudian ada diversity of methods and therapeutic styles. Penekanan asli dari Carl Rogers adalah pada metode merefleksikan perasaan. Namun kini pandangan beliau terhadap psikoterapi sudah berkembang. Fokusnya bergeser dari teknik terapi menjadi kualitas, keyakinan, dan sikap pribadi terapis, serta kemampuan terapis dalam membangun hubungan yang baik dengan klien. Menurutnya, sikap dan kualitas yang dibutuhkan oleh seorang terapis yang baik adalah kesesuaian, keaslian, transparansi, kepedulian yang tidak menghakimi, kehadiran, penerimaan, rasa hormat, dan hal positif tanpa syarat. Nah, versi terbaru dalam pendekatan ini sangat menekankan kemampuan terapis untuk here and now, supaya dapat merangsang anggota untuk mengeksplorasi diri mereka lebih dalam. Adanya perubahan ini bukannya untuk mengesampingkan teknik terapi, namun hal ini akan mendorong adanya gaya terapi yang lebih beragam. Yang perlu menjadi perhatian adalah kemampuan terapis atau fasilitator kelompok dalam menerapkan teknik terapi yang tepat dengan pembawaan yang nyaman dan juga sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, kemudian ada areas of application of the person-centered approach to group.
Jadi orang-orang yang tidak memiliki pendidikan psikologi lanjutan itu juga dapat memperoleh manfaat dengan menerjemahkan kondisi terapeutik dari keaslian, pemahaman empatik, dan perhatian positif tanpa syarat ke dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Nah, konsep dasar dari pendekatan ini itu lugas dan mudah dipahami, namun tidak selalu mudah untuk dipraktikkan. Pendekatan ini didasarkan pada penempatan kekuasaan dalam diri orang tersebut daripada mengembangkan struktur otoriter di mana kontrol dan kekuasaan dapat disangkal kepada orang tersebut. Nah, jika anggota kelompok dalam grup kurang memiliki keterampilan atau hubungan komunikasi yang baik, mereka tidak akan mencapai suatu efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam kelompok. Selanjutnya, yang ketujuh ada applying the person-centered approach to group work in school. Nah, dalam hal ini, hal yang menjadi kunci utama dalam pendekatan ini adalah yang pertama, guru di sini berperan sebagai fasilitator pembelajaran daripada memberi informasi. Jadi, alih-alih guru memberikan perintah, namun guru di sini perannya sebagai fasilitator yang membimbing anak-anak. Kemudian guru dari ruang sekolah dasar hingga sekolah pasca sarjana harus bisa menemukan cara cerdik untuk membantu siswa belajar dan membuat keputusan. Kemudian, siswa di sini dituntut untuk dapat mengembangkan tanggung jawab, disiplin diri, dan kemampuan untuk bekerja sama secara kooperatif. Kemudian, guru bergerak ke arah menjadi lebih tulus, lebih pengertian, dan lebih peduli terhadap siswanya. Dan yang terakhir, peserta didik diarahkan untuk semakin dapat mengarahkan diri sendiri dan mampu memikul lebih banyak tanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan mereka. Nah, bentuk dari person-centered on play therapy in small group work yaitu, jadi yang pertama, salah satu medianya itu dapat dengan cara bermain. Nah, bermain di sini itu dapat menjadi media di mana anak-anak bisa bebas mengekspresikan perasaan mereka, terus juga menghidupkan konflik mereka, mengeksplorasi hubungan antar dengan temannya, dan juga mengungkapkan harapan dan juga ketakutan. Nah, terapi yang berdasarkan bermain ini dapat diterapkan secara tepat untuk konseling anak-anak di sekolah dasar. Terapi bermain kelompok ini berpusat pada anak dan dapat membantu anak-anak belajar bertanggung jawab dalam hubungan interpersonal, mengeksplorasi perilaku mereka, mengatasi stres dan juga kecemasan, dan menemukan kepuasan dalam hidup bersama orang lain. Pengalaman kelompok ini akan memungkinkan anak-anak untuk memproses perhatian pribadi mereka pada tingkat intrapersonal dan juga interpersonal. Lalu yang selanjutnya adalah applying the person-centered approach with multicultural population. Nah, jadi pendekatan person-centered ini telah diaplikasikan bagi orang-orang dengan latar belakang budaya berbeda untuk menemukan pemahaman yang sama di antara mereka. Nah, konselor yang menangani kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda dilarang membuat asumsi terkait partisipan hanya berdasarkan latar belakang budaya mereka. Lalu menurut Buhart dan Watson tahun 2011, konselor person-centered harus mampu memahami nilai-nilai yang dihargai oleh masing-masing partisipan dalam kelompok. Lalu menggunakan pendekatan person-centered approach pada konseling kelompok ini, partisipan dapat memperoleh manfaat melalui orientasi dari pemimpin kelompok terkait kelompok tersebut dan cara berpartisipasi aktif dalam kelompok tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah untuk bagian evaluasi. Untuk bagian evaluasi, yang pertama adalah kontribusi dan kekuatan dari pendekatan ini. Yang pertama, pendekatan ini merupakan dasar yang baik untuk dilakukan di initial stage pada jenis kelompok apapun. Lalu yang kedua, pendekatan ini mampu mendukung setiap anggota untuk memiliki tanggung jawab, menentukan level investasi dalam kelompok, serta memutuskan permasalahan pribadi yang akan diangkat pada saat melakukan konseling kelompok. Lalu yang selanjutnya, pendekatan ini menekankan pada proses mendengarkan dan memahami secara lebih dalam terkait permasalahan partisipan melalui sudut pandang mereka. Lalu yang selanjutnya, pendekatan ini juga memfokuskan pada empati sebagai landasan utama.
Lalu yang selanjutnya, pendekatan ini juga fokus untuk membantu setiap partisipan untuk mampu menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri. Lalu yang selanjutnya, pada pendekatan ini, pemimpin dapat memberikan dukungan pada setiap anggota kelompok, sehingga mereka menyadari bahwa mereka tidak berproses sendirian dalam proses konseling kelompok. Lalu yang selanjutnya, pada pendekatan ini, kelompok sebagai entitas kolektif memiliki sumber transformasi mereka sendiri. Lalu yang terakhir, pendekatan ini akan menghasilkan hasil yang positif pada setting kelompok apabila terdapat empati, kehangatan, serta keaslian selama konseling berlangsung. Lalu di bagian yang terakhir adalah limitasi dari pendekatan person-centered. Yang pertama, kurangnya struktur dan dukungan pada pemimpin kelompok dapat mengurangi efektivitas kelompok. Lalu yang kedua, pendekatan ini dapat menjadi kurang efektif untuk beberapa kalangan seperti jika dilakukan di lembaga masyarakat, dilakukan untuk pasien rawat jalan, kelompok jangka pendek, kelompok terbuka yang sering mengalami pergantian anggota, kelompok yang task-oriented, kelompok dengan anggota yang latar belakang budayanya terlalu beragam, serta klien yang berasal dari status sosial ekonomi yang rendah. Nah, mereka ini lebih mengharapkan pemimpin yang lebih direktif, nasihat yang lebih spesifik, serta pemimpin yang lebih mampu memberikan struktur pada mereka. Lalu, menurut Bohart dan Watson tahun 2011, konselor yang menggunakan pendekatan ini kurang mampu memberitahu klien terkait cara hidup yang benar. Lalu yang terakhir, konselor yang akan menggunakan pendekatan person-centered ini harus mampu untuk menyesuaikan pendekatan yang digunakan dengan klien, bukan memaksa klien untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan yang dipilih. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami mengenai pendekatan person-centered untuk konseling kelompok. Semoga berkenan dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.